Setiap malam, tepat pukul 7, sebuah kereta tua muncul di stasiun yang sudah lama ditinggalkan. Namun, kereta itu hanya bisa dilihat oleh anak-anak yang berani mencari jawabannya. Join Faik dan Zara dalam petualangan melintasi waktu, mengungkap rahasia kereta yang hanya muncul sekali setiap 100 tahun. Faik dan Zara sedang bermain di taman dekat stasiun tua. Tiba-tiba, jam di menara stasiun berdentang 7 kali, dan mereka melihat sesuatu yang aneh. Sebuah kereta tua yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya melintas di rel. Hanya ada cahaya dan suara yang aneh, lalu menghilang begitu saja. Faik bertanya, "Apa itu?" Zara menjawab, "Aku tidak tahu, tapi kita harus mencari tahu." Faik dan Zara memutuskan untuk menyusuri rel kereta yang baru saja lewat. Setiap malam, kereta itu selalu muncul tepat pukul 7. Mereka bertekad untuk menaiki kereta itu dan mencari tahu tujuannya. Zara menambahkan, "Mungkin kereta ini membawa kita ke tempat yang berbeda." Malam berikutnya, Faik dan Zara kembali ke stasiun. Kereta itu muncul lagi, tepat pukul 7. Namun, saat mereka mencoba mendekat, kereta itu menghilang tanpa jejak. Faik merasa penasaran. "Apakah kita hanya membayangkannya?" Zara menjawab, "Tidak, kita harus mencari cara untuk menaikinya." Keesokan harinya, Zara menemukan sebuah buku tua di perpustakaan kota yang menceritakan tentang kereta misterius itu. Buku itu menyebutkan bahwa kereta jam 7 hanya muncul setiap 100 tahun sekali dan membawa penumpangnya ke tempat-tempat di luar waktu. "Buku ini bisa menjadi petunjuk," kata Zara. Faik dan Zara memutuskan untuk mempersiapkan diri. Mereka membawa peralatan seperti kompas dan peta tua yang ada di buku, serta alat lain yang mungkin mereka perlukan. Dengan keberanian di hati, mereka memutuskan untuk menunggu kereta muncul lagi malam itu. Malam itu, mereka tiba lebih awal di stasiun. Tepat pukul 7, kereta kembali muncul, melintas dengan suara misterius. Namun, kali ini, mereka melihat pintu kereta terbuka, seolah-olah mengundang mereka untuk naik. Faik dan Zara saling berpandangan, dan dengan keberanian, mereka melangkah ke dalam. Kereta itu terlihat sangat berbeda. Di dalamnya ada kursi yang sangat antik dan jendela yang memperlihatkan pemandangan luar biasa. Namun, tak ada seorang pun di dalam kereta. Hanya Faik dan Zara. Tiba-tiba, suara alarm berbunyi, dan kereta melaju sangat cepat. Kereta melaju melintasi waktu dan ruang, melewati dunia yang tidak mereka kenal. Mereka melihat kota-kota zaman kuno, padang pasir luas, bahkan hutan yang penuh makhluk fantastis. Setiap pemandangan terasa seperti mimpi. Zara berbisik, "Apa ini? Tempat ini tidak ada di peta." Tiba-tiba seorang pria tua muncul di depan mereka. Pria itu mengenakan jas lama dan membawa sebuah koper besar. Dia berkata, "Selamat datang di kereta jam 7. Saya adalah pemandu waktu." Pria itu menjelaskan bahwa kereta ini tidak hanya membawa penumpang, tetapi juga mencatat sejarah dunia. Pria tua itu memberi mereka teka-teki yang harus dipecahkan untuk kembali ke rumah mereka. "Untuk kembali ke dunia kalian, kalian harus menemukan jawabannya," katanya. Teka-teki itu berhubungan dengan waktu, keberanian, dan pilihan yang harus mereka buat di masa depan. Zara dan Faik merenung tentang teka-teki yang diberikan oleh pria tua itu. Mereka menyadari bahwa jawaban mungkin terkait dengan waktu, bagaimana mereka memilih untuk menggunakan waktu yang diberikan pada mereka. "Apakah kita hanya perlu memilih untuk kembali?" tanya Faik. Zara mengangguk, "Mungkin, tapi kita harus menyelesaikan teka-tekinya terlebih dahulu." Mereka mulai merumuskan jawaban bersama-sama, memikirkan waktu yang berharga dalam petualangan mereka. Kereta tiba di sebuah kota hancur, penuh reruntuhan dan bayang-bayang masa lalu. Di sana, mereka dihadapkan pada pilihan, melanjutkan pencarian atau kembali ke rumah. Waktu terus berjalan. Faik merasa takut untuk melewatkan petualangan ini, sementara Zara ragu, apakah mereka harus kembali ke dunia nyata. Namun, mereka memutuskan untuk memilih kembali dengan keyakinan bahwa petualangan selanjutnya akan lebih besar. Dengan jawaban yang tepat, kereta melambat dan akhirnya berhenti di stasiun tua yang sama, tepat pukul 7 malam. Faik dan Zara merasa seolah-olah mereka baru saja pergi ke dunia lain, tetapi waktu di rumah tetap sama. Kereta itu menghilang, kembali ke dunia yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang berani mengungkap misteri. Saat mereka pulang ke rumah, Zara menemukan sebuah jam antik di tasnya. Jam itu menunjukkan waktu yang berbeda dari jam dunia mereka 7 tepat. "Itu tanda dari kereta," kata Zara, mengingat perjalanan mereka. Faik tersenyum. "Mungkin kita akan melihatnya lagi suatu hari." Meski petualangan mereka sudah selesai, Faik dan Zara merasa bahwa kehidupan mereka
kini lebih kaya. Setiap malam mereka melihat jam di rumah jam 7 tepat dan tahu bahwa waktu adalah hadiah yang harus dimanfaatkan dengan bijaksana. Kereta jam 7 mungkin telah pergi, tetapi misterinya akan selalu ada di hati mereka. Sebelum tidur, Faik menulis di buku hariannya tentang perjalanan mereka. Namun, ada satu hal yang masih membingungkan, mengapa hanya anak-anak yang bisa melihat kereta, dan apakah ada lagi misteri serupa yang menunggu untuk ditemukan. Faik memikirkan ini dengan penuh harapan, karena dunia ini penuh rahasia yang belum terungkap. Beberapa bulan kemudian, di suatu sore yang cerah, Zara menemukan sebuah surat di bawah pintu rumahnya. Surat itu berasal dari kereta jam 7 dan berisi pesan pendek. Siapakah yang akan naik berikutnya? Zara tersenyum. Ternyata, perjalanan mereka belum benar-benar berakhir. Keesokan harinya, Faik dan Zara berkumpul di taman, membawa kompas dan buku harian mereka. Mereka sadar bahwa perjalanan mereka bukan hanya tentang waktu, tetapi tentang keberanian untuk bertanya dan menjelajahi dunia yang lebih besar dari yang mereka bayangkan. Apakah kita siap untuk petualangan berikutnya? Tanya Zara. Selalu, jawab Faik. Saat mereka melangkah ke arah hutan besar, mereka menemukan sebuah pintu kayu kecil yang tersembunyi di balik semak-semak. Pintu itu bersinar dengan cahaya lembut seperti sebuah portal menuju dimensi lain. Mungkin ini adalah bagian dari perjalanan baru, kata Faik. Mereka membuka pintu dan memasuki dunia yang penuh misteri dan keajaiban. Kereta jam 7 mungkin telah pergi, tetapi petualangan Faik dan Zara baru saja dimulai. Misteri baru menanti di setiap sudut dunia mereka, dan kereta itu, atau sesuatu yang lebih besar, akan menunggu mereka kembali. Dengan hati penuh harapan, mereka siap menghadapinya. Hikmah cerita yang kita dapat adalah waktu adalah salah satu harta terbesar yang kita miliki. Petualangan, keberanian, dan keputusan untuk menjelajahi dunia yang lebih besar akan membawa kita pada pengalaman yang tidak hanya mengubah dunia di sekitar kita, tetapi juga diri kita sendiri. Jangan pernah takut untuk bertanya dan mengejar rahasia yang ada di luar sana. Kalau kamu suka cerita ini, yuk bantu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe ke Hikmah Cerita. Biar nggak ketinggalan dongeng seru dan inspiratif lainnya.